kita masih berhadapan dengan situasi global economy dan geoekonomi dan bahkan perang dagang yang menjadi ancaman besar bagi outlook atau proyeksi tahun 2025 seluruh dunia. Dengan demikian kita masih akan mengantisipasi berbagai dinamika volatilitas suku bunga masih belum pasti, cenderung masih tinggi inflasi global terutama dengan kenaikan tarif dari antar negara, sehingga ini juga merupakan salah satu yang harus diantisipasi. Sementara dari sisi pertumbuhan global outlook-nya menjadi lebih lemah karena tadi pesimisme terhadap terjadinya ancaman disrupsi antar perdagangan antar negara. Indonesia harus tetap dijaga secara baik, bertahan secara resilient dengan terus meningkatkan berbagai upaya kinerja dari perekonomian kita. PMI kita yang sudah baik, sudah meningkat, harus terjaga momentumnya ini dan kita melakukan berbagai langkah untuk bisa mendukung sektor manufaktur. Ekspor kita pertahankan untuk terutama negara-negara yang tidak mengalami perang dagang. Inflasi di Indonesia menurun itu atau tetap terjaga rendah. Itu adalah upaya menjaga daya beli. Investasi yang mulai pick up akhir tahun 2024, momentumnya terus dijaga sehingga kita terus bisa menopang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kita bekerja sama dengan Bank Indonesia terutama dari sisi kebijakan moneter, apakah itu menggunakan suku bunga maupun likuiditas, dan kita tetap berkoordinasi untuk menjaga secara konsisten macroeconomic stability untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. Dari sisi pendapatan negara tadi telah disampaikan meskipun polanya tetap sama dari tahun ke tahun di mana Januari dan Februari cenderung turun, kita melihat ada beberapa perlambatan terutama karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi perekonomian kita seperti batu bara, kemudian minyak dan dalam hal ini nikel. Kita juga melihat bahwa beberapa policy yang kita introduce seperti tarif efektif rata-rata TER di tahun 2021 itu menimbulkan perubahan atau shift dari sisi beberapa penerimaan negara terutama PPh 21. Kemudian ada restitusi yang cukup signifikan pada awal tahun, itu juga menyebabkan penurunan. Saya lihat beberapa teman-teman media sudah membuat judul agak bombastis seperti biasa untuk bisa dibaca. Jadi saya minta supaya penerimaan negara memang mengalami dalam hal ini penurunan, tapi polanya sama, dan dalam hal ini beberapa memang yang kita sampaikan tadi adalah karena adanya measure policy seperti tadi untuk PPN deadline-nya dimundurkan, kemudian juga harga komoditas, dan kemudian untuk TER kita juga melihat mempengaruhi PPh 21. Jadi saya mohon teman-teman tidak mendramatisir untuk menciptakan suatu ketakutan. Kayaknya itu memang laku tapi tidak bagus untuk kita semua. Untuk ekonomi juga nggak bagus, untuk Anda semuanya sebagai media menurut saya juga nggak bagus. Karena kalau ekonomi nggak bagus pasti akan kena juga. Yuk kita jaga sama-sama ya. Jadi merespons terhadap perlambatan tentu tetap kita waspada tanpa menimbulkan suatu alarm. Dari sisi belanja tadi efisiensi anggaran dilakukan, saya sekaligus untuk merespons beberapa pertanyaan Anda ya dari kesimpulan ini. Untuk efisiensi anggaran tadi telah disampaikan oleh Pak Swa, dan kita tetap pada tadi penurunan dari belanja akibat efisiensi baik di pusat dan daerah yang mencapai 300 triliun. Dalam hal ini direalokasikan lagi sehingga postur APBN tidak berubah. Jadi ini beberapa pertanyaan saya lihat dari Nikkei, dari IDN, bahkan Tirto itu lebih dramatis lagi kayaknya, udah mau khawatir gitu. Saya ingin sampaikan sekali lagi ya, refocusing, reposturing dari sisi belanja.
Di satu sisi efisiensinya akan kita dapatkan, yaitu belanja KL-KL. Anggaran yang kita bisa dapatkan itu kemudian direalokasikan lagi. Makanya kita bisa menyampaikan tadi tugas-tugas pokok dari kementerian harus tetap jalan. Waktu itu sempat ada spekulasi bahwa beasiswa diberhentikan, tunjangan kinerja tidak dibayar. Itu tidak, itu tetap dibayar. Tadi disampaikan Pak Suah, untuk belanja pegawai tidak terkena, untuk tugas-tugas dasar dari kementerian lembaga dipenuhi. Nah, dari yang lain, penerimaan itu dialokasikan untuk program-program yang merupakan prioritas penting seperti makan bergizi gratis, kemudian ada beberapa yang menyangkut masalah energi, seperti jaringan energi, saluran gas, sekolah yang diperbaiki tadi dengan 17 renovasi. Kita juga mendukung tadi berbagai macam pemeriksaan kesehatan gratis. Kita juga bahkan membuat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin ini yang sekarang sedang digodok dan akan ditingkatkan. Kita mendukung untuk ketahanan pangan tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi kalau pertanyaannya, dan ini berasal dari berbagai pendapat, nanti siang saya akan bicara dengan para analis di sini untuk bisa mengatakan postur APBN kita adalah tetap sama. Defisit APBN didesain dengan 2,52%, 2,53% dari GDP. Itu masih menjadi pedoman pelaksanaan APBN kita. Bahwa dalam setiap APBN selalu ada perubahan, beberapa dari penerimaan belanja, itu kita akan kelola. Jadi saya mau tegaskan sekali lagi. Dan sama seperti tahun 2024, barangkali rasanya udah lama banget ya, padahal baru kemarin kita tutup. Waktu 2024 mungkin saya ingatkan pada teman-teman media. Waktu itu kita laporan semester memprediksikan defisit membengkak dari 2,2 menjadi 2,7. Tapi realisasinya kembali ke 2,2. Nah, kami nanti pada pertengahan tahun semester, kami pasti juga menyampaikan laporan semester kepada kabinet dan juga kepada DPR. Jadi kalau hari ini teman-teman media kayaknya sudah ngomongin tentang Desember, uang pertengahan tahun aja belum kita lewati gitu. Ojo ke susu katanya kalau orang bilang. Tapi artinya saya akan sampaikan kita jaga postur sesuai dengan Undang-Undang 62 tahun 2024 di mana defisit didesain pada 2,53%. Kalau ada perubahan pada komponen postur itu, entah itu tadi ada koreksi di bidang pendapatan negara, pasti banyak yang menanyakan kemarin PPN 12% kan tidak dilaksanakan untuk semua komoditas. Kita pasti mempertimbangkan itu, makanya tadi Pak Anggito menyampaikan upaya ekstra untuk mengkompensate beberapa penerimaan yang tidak jadi kita peroleh. Sementara dari sisi belanja, karena Presiden ingin memfokuskan pada dua hal, efisiensi, jadi pemborosan tidak boleh, kedua prioritas, maka kita melakukan shifting untuk belanja itu, tapi amplop besarnya tetap sama, belanja di 3.621 triliun, belanja pemerintah pusatnya 2.700 dan belanja transfer ke daerahnya 919. Itu komposisi bisa berubah, tapi total besarnya tetap di 3.621 triliun. Gitu ya. Sehingga untuk teman-teman wartawan yang tadi banyak fokusnya adalah kepada postur dan outlook. Pertama, kami nanti akan melaporkan pada laporan semester bagaimana pergerakan di masing-masing pos. Dan kemudian kita akan membuat proyeksi akhir tahun. Saya harap mungkin bertahap ya nanti untuk kemudian menunggu. Jadi nggak ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk teman-teman yang menanyakan mengenai tadi ya
Konita ya, dari Tirto. Mana Konita? Oh, Konita ya. Jadi kan saya sampaikan tadi deflasi, kamu nanyakan kan deflasi, oh kayaknya kayak dramatis banget pertanyaan kamu. Jadi aku ulangin lagi. Deflasi, Konita ya. Tadi kan aku tunjukkan ya, beberapa kebijakan pemerintah menurunkan administered price. Jadi umpamanya 2 bulan, ya 2 bulan kita memberikan diskon listrik. Itu pasti menurunkan harga. Kemudian kita melakukan langkah-langkah untuk menurunkan beban teman-teman yang akan mudik lebaran. Dari mulai tadi penurunan PPN tiket, kemudian harga tol, dan lain-lain. Konita, jadi kalau deflasi itu karena administered price yang turun, bukan krisis, iya kan? Bukan krisis kan, bener kan? Karena memang didesain untuk turun, itu satu. Supaya tadi wordingnya supaya kembali lagi. Terus kamu mengatakan tadi PHK di mana-mana. Ada terjadi PHK, tapi tadi presentasi kami juga menyebutkan, coba dilihat lagi tadi halaman, sektor industri manufaktur. Coba dilihat slide-nya, tolong dikembaliin lagi. Even untuk TPT, tekstil dan produk tekstil dan alas kaki itu yang labor intensif, itu ekspornya naik, grossnya naik. Coba kamu cari halamannya, tolong dibantuin si slide proyektornya bingung. Dan juga bahkan untuk manufaktur yang non labor intensif. Nah ini ya, kan itu kan menggambarkan tadi yang saya sampaikan. Jadi Konita, sekali lagi saya mau merespons untuk tadi, justru kalau kita lihat ini, dan tadi juga pemerintah mencoba menjaga daya beli masyarakat dengan membuat langkah-langkah menurunkan administered price, itu tujuannya supaya kita tetap stabil, makanya disebut resilient. Makanya kalau tadi saya sebutkan di dalam growth-nya, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,96, itu adalah growth ya, tahun sampai akhir tahun, dan Januari Februari deflasi karena berbagai langkah tadi, harga pangan turun, kemudian beberapa diskon listrik. Itu menunjukkan krisis enggak, Konita? Enggak kan ya, itu upaya ya, jadi supaya mendudukkan lagi. Ini supaya teman-teman mungkin kangen sama saya, udah lama banget, jadi saya juga kangen, jadi kita sampaikan kayak gitu. Jadi saya insya Allah enggak. Jadi kita pemerintah akan coba jaga terus ya, supaya itu. Kemudian tadi beberapa pertanyaan untuk postur ya, 2,53% adalah pegangan kita. Jadi kalau tadi ada teman-teman CNBC kan kayaknya judulnya anjlok gitu, kayaknya kayak masuk ke ya udah. Jadi kita akan coba, tadi pertanyaan dari Bisnis Indonesia juga menanyakan prediksi defisit akhir tahun dari Sari ya. Jadi saya akan coba defisit akhir tahun tetap berpedoman pada APBN ini. Nanti akan ada pergerakan dan setiap pergerakan saya akan sampaikan. Kalau tadi saya sampaikan data belum stabil kan seperti dijelaskan tadi. Karena adanya beberapa measure tahun lalu yang berimplikasi di awal tahun ini, maka kami itu untuk bisa menjelaskan secara bisa menggambarkan secara proper, kita kemudian menstabilize, kita sebutnya normalisasi gitu ya. Jadi itu supaya teman-teman media bolehlah sedikit membuat judul yang agak menarik tapi tidak menciptakan suatu perasaan bahwa kita sedang dalam situasi yang sangat krisis gitu. Untuk beberapa hal yang tadi ya, ini tadi Bloomberg, Grace nanyanya juga mengenai defisit. Kita kan tetap menyampaikan berdasarkan undang-undang dan pasti kita akan komit untuk tetap menjaganya. Mungkin saya ingin sampaikan ya, kalau kami tidak melakukan untuk bulanan, ada beberapa pasti pertimbangannya. Terus terang ya, kalau dalam hal ini untuk beberapa hal kita akan update. Jadi untuk menjaga ekspektasi dari teman-teman media, saya tahu bahwa sesi seperti ini sangat berguna untuk teman-teman media dan kita akan tetap jaga transparansi dan juga dari sisi kredibilitas APBN. Namun
Kami akan mencoba untuk melihat timing yang memang tepat untuk supaya tidak menimbulkan suatu reaksi kadang-kadang terhadap suatu fenomena yang kami masih anggap sangat temporer. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan pun kadang-kadang kan teman-teman media itu masih terperangkap atau masih tercapture ya tadi dengan suatu image tertentu terhadap suatu isu gitu. Jadi kami juga akan mencoba untuk melakukan dengan baik. Yang jelas kami nanti sesudah ini harus menyusun untuk laporan semester. Jadi in between itu kita akan coba untuk terus mengupdate teman-teman media. Lapsem pasti terbuka untuk semua teman media, yaitu pada saat kita membahas dengan DPR. Gitu ya. Dan kemudian kita ketemu lagi untuk camp PPKF untuk mulai menyusun 2026. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.